Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Selamat datang di video aku lagi. Aku akan bahas soal tes karakteristik pribadi, masih di aspek-aspek yang belum kita bahas. Kalau kemarin aku bahas tentang jejaring kerja, di video kali ini aku bakal bahas tentang soal TKP, SKD CPNS persiapan seleksi 2024 untuk aspek profesionalisme. Jadi di video kali ini teman-teman aku bakal ngebahas profesionalisme. Apa sih sebenarnya profesionalisme? Jadi di soal TKP itu akan keluar aspek atau tema, salah satunya ada profesionalisme. Kenapa harus ada profesionalisme? Karena memang kita harus dituntut mampu bekerja, mampu berkinerja sesuai dengan tugas pokok ya. Kemudian sesuai dengan profesi kita, jabatan kita, misalnya teman-teman jabatannya sebagai jabatan fungsional, terus juga atau fungsional umum, fungsional tertentu, atau jabatan pelaksana, atau juga memiliki jabatan struktural. Dan ini berbeda-beda setiap orang ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi di soal TKP ini peserta tes ya, teman-teman yang akan tes di tahun 2024 ini harus fokus pada pilihan jawaban yang menunjukkan kinerja yang baik gitu. Menunjukkan kinerja yang baik, kemudian untuk memenuhi pekerjaan yang sesuai dengan kewajiban kita dan tugas dari profesi tersebut, tanpa ada apapun yang bisa mempengaruhi situasi ataupun gangguan manapun yang bisa mengganggu tugas dari profesi kita itu atau jabatan kita itu. Kemudian ada yang namanya karakteristik profesionalisme, teman-teman. Kemudian ada yang namanya karakteristik profesionalisme itu yang seperti apa? Yang pertama, teman-teman, adalah melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan juga inovatif. Ini adalah karakteristik dari profesionalisme ya, tema profesionalisme di TKP. Kemudian di nomor 2 ada yang namanya mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan juga program. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Kemudian adanya komitmen terhadap pelayanan publik. Tentunya sebagai seorang pelayan publik kita pasti membutuhkan yang namanya komitmen gitu ya. Kemudian ada yang namanya bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Ada juga memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, kemudian memiliki derajat otonomi yang penuh dengan rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan. 7, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas, teman-teman. Oke, ada tipsnya. Jadi dalam mengerjakan soal juga pastinya ada tips-tips yang penting teman-teman harus di note dan dicatat supaya nanti pada saat pengerjaan soal itu kita nggak lama-lama di soal itu ya. Maksudnya kita nggak menghabiskan waktu untuk memahami soal maunya apa, tapi kita sudah tahu jawabannya apa, dapat temanya apa, dan apa yang harus kita lakukan pada saat di posisi atau di tema atau aspek yang ada di TKP itu. Jadi apa kunci dari soal tersebut? Yang pertama adalah teman-teman harus pilih jawaban untuk tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Oke. Kemudian memilih jawaban yang berisi tentang berbagai tindakan ya, ada tindakan untuk melaksanakan atau menyelesaikan gangguan. Misalkan kalau ada gangguan dari luar ya, dari gangguan luar atau gangguan dari intern kita gitu ya, di kantor ataupun ada hambatan-hambatan lain, kita harus memilih jawaban yang berisi bagaimana tindakan kita untuk menyelesaikan atau mencari solusi untuk menyelesaikan gangguan tersebut. Oke. Kemudian selain gangguan, hambatan juga yang sifatnya personal gitu ya. Kemudian teman-teman harus mengutamakan pilih jawaban yang mencerminkan tindakan yang mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Jika ada dilema, misal ya, kalau ada galau, bimbang gitu, kayaknya yang apa ya, urusan keluarga dulu atau kantor dulu ya atau apa. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan alasan yang sangat penting dan mendesak untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut, teman-teman. Kita lanjut pembahasan soal dari TKP untuk aspek profesionalisme ya, teman-teman. Ini ada soal tentang Anda bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran terbesar di Kota Padang. Jadi ketika restoran sedang ramai pembeli, tiba-tiba nih ada saudara sepupu Anda datang
dan meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda ini menghadapi kondisi ini gimana? Nah, selalu soal-soal TKP profesionalisme itu akan selalu ada dilema dan kegalauan antara mengerjakan pekerjaan kantor, pekerjaan kita dimanapun itu dengan urusan keluarga gitu ya. Nah, pilihan yang pertama adalah A. Meminta izin kepada pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. B. Meminta izin kepada pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik kendaraan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai pembeli. D. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran sedang ramai sehingga Anda tidak bisa mengantarkannya sendiri. Kemudian E. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran sedang ramai dan mengantarkan saudara Anda setelah restorannya sepi. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Silakan dijawab aja. Menurut teman-teman apa? Nanti aku bakal jelasin. Oke, jadi apa kira-kira jawabannya? Karena di soal ini tadi adalah posisi restorannya lagi rame ya, banyak pembeli, terus ada sepupu datang dan meminta kita untuk nganterin ke bandara. Jadi ada sepupu Anda ya atau sepupu kita itu datang nih teman-teman, untuk minta tolong kita anterin ke bandara. Nah, kira-kira karena nggak ada yang bisa nganter, kira-kira kita harus menghadapinya kayak gimana sih kondisi kayak gini? Kita kembali ke kuncinya tadi adalah kalau TKP profesionalisme itu harus mengutamakan pekerjaan. Jadi bagaimana kita harus mencari solusi dari permasalahan atau hambatan dalam pekerjaan kita. Kita cari opsinya. Yang pertama, A. Meminta izin kepada pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarnya. Ini nggak sesuai ya, karena kalau meminta izin berarti kita nggak profesional. Maksudnya kita nggak mengerjakan tugas kita sebagai pelayan di restoran itu karena pada saat lagi rame juga gitu kan. Jadi kita malah mementingkan saudara kita gitu ya. Kemudian yang B ini kita baca, meminta izin kepada pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik kendaraan umum. Kalau yang tadi sama, ini posisinya dengan A ya, kita skip juga. Kalau yang C, menyarankan saudara Anda untuk naik kendaraan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai pembeli. Ini yang paling tepat karena kita memberikan solusi untuk saudara kita naik kendaraan umum gitu, supaya kita tetap ngejalanin tugas kita sebagai seorang pelayan di restoran tersebut ya. Kita conteng dulu. Kemudian yang D, meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran sedang ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Meminta teman kita juga mungkin sebagai pelayan juga di situ juga pasti juga sibuk ya untuk ngantar saudara kita, juga mungkin itu kurang tepat solusinya, jadi kurang cocok untuk mengatasi permasalahan di kondisi seperti ini. Kemudian yang E, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran sedang ramai dan mengantarkan saudara Anda setelah restoran sepi. Ini juga boleh, tapi kurang tepatnya kenapa? Pasti kalau misalkan dia menunggu belum tentu nanti waktunya itu nanti cukup untuk berangkat naik ke bandaranya gitu ya. Jadi juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah kendaraan umum. Biasanya kalau kita naik ke bandara itu pasti ngejar-ngejar waktu juga kan. Oke, kita pilihannya C. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, benar banget. Jadi jawabannya adalah C, yang paling poinnya 5 paling tinggi, yang E itu poinnya 4 ya. Jadi yang kurang tepat itu pilihannya yang B tadi, yang meminta izin kepada pemilik, karena kita harus profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Oke, ini adalah pembahasannya, nanti dibaca aja. Jadi soal ini menunjukkan kalau salah satu indikator tanggung jawab adalah kita harus mengedepankan atau mendahulukan pekerjaan kita dulu gitu ya. Komitmen kita terhadap profesi kita dalam menjalankan tugas tersebut gitu. Walaupun ada hal-hal yang mendesak yang nggak bisa kita tinggalkan, misalnya kita harus mencari solusinya. Oke, kita lanjut nanti ke soal selanjutnya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wulan merupakan karyawan yang berpotensi dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari ini ia dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Nah, sebagai seorang karyawan yang profesional, apa ya kira-kira yang harus dilakukan oleh Wulan? Pilihan yang pertama adalah A,
Memilih lembur dengan harapan mendapatkan uang lembur. B. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil semampunya. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Membawa tugas tersebut ke rumah dan menyelesaikannya sampai larut malam. E. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dan untuk menyelesaikan tugas yang banyak. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Dan di soal ini teman-teman, kalau kita lihat Wulan ini kan berdedikasi tinggi ya, dan juga berpotensi. Tapi di suatu hari memang pekerjaannya banyak, deadline-nya sama. Kalau Wulan mau ngerjain sendiri, nggak mungkin bisa ngejar deadline-nya gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang karyawan yang profesional, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama pilihannya kita lihat memilih lembur dengan mengharapkan uang lembur. Ini kurang tepat ya. Jadi kita kayak mengharapkan bekerja dan mau bertanggung jawab kalau ada uang lemburnya dulu gitu kan. Kemudian yang B, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil semampunya. Berarti nanti nggak maksimal. Ini adalah salah satu yang nggak menunjukkan kalau kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Yang C, ini juga kurang tepat ya, yang B tadi ya. Oke, kita lanjut yang C, pulang sesuai jadwal dan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Kalau misalkan kita menyesuaikan pulang sesuai dengan waktunya, tapi kita meninggalkan setumpuk pekerjaan, berarti bisa jadi nggak terkejar sama deadline-nya gitu ya. Karena ini deadline-nya sama dan pekerjaan juga banyak. Yang D ini kurang tepat tadi ya, C ya. Kemudian yang D ini membawa tugas tersebut ke rumah dan menyelesaikan sampai larut malam. Ini kenapa kurang tepat juga teman-teman, karena yang namanya pekerjaan kantor itu bukan lagi pekerjaan di rumah ya, berbeda. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang E. Kenapa? Kita harus melapor dulu kepada atasan kalau kita ini butuh bantuan karyawan yang lain untuk menyelesaikan tugas yang banyak dan dengan deadline yang sama tadi teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih soal itu yang paling tepat solusinya, tapi tetap harus pakai logikanya juga. Kalau kita mau mengerjakan dengan sendirian tanpa ngelihat jadwal atau kita lembur ya, itu berarti kita bertanggung jawab tanpa kita berbicara dulu ke atasan kita seperti apa gitu. Kira-kira pasti ada solusinya. Jadi kita harus mencari solusi atas hambatan apa yang kita hadapi. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah E. Ini dia. Nah, pembahasan ini, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sangat diperlukan memang. Terus ketika ada masalah, lebih baik kita bicarakan juga kepada atasan kalau misalkan kita nggak memungkinkan untuk mengatasi itu sendirian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, ini beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda ini melakukan penggelapan dana penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan kerjanya nggak masuk kerja. Kabar ini sangat menyebar ke seluruh karyawannya sehingga menjadi topik hangat di perusahaan. Hal yang harus Anda lakukan kira-kira seperti apa sih untuk melihat situasi seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah pilihannya, sifat teman Anda tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Ini yang ditanya adalah apa yang harus kita lakukan ya. Yang B, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. C, kabar tersebut belum pasti terjadi. Jadi maka saya ini tidak mau berkomentar lebih jauh. D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Atau E, saya akan bertanya kepada rekan kerja lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini ada satu situasi di mana ada penggelapan dana gitu ya dari seorang rekan kerja kita di kantor. Untuk ini penggelapan dana ini dari penjualan bulanan untuk dipakai keperluan pribadinya. Ya, ini adalah kabar. Jadi kata kuncinya di sini adalah beredar kabar. Dan sudah beberapa hari ini teman atau rekan kerjaan ini nggak masuk kerja ya. Jadi kabar ini sangat cepat menyebar luas. Jadi semakin yakinlah semuanya kalau memang betul itu terjadi pada rekan kerja kamu. Nah, kemudian apa sih yang harus Anda lakukan menghadapi situasi ini? Kalau A, seperti teman Anda ini tersebut sudah di luar batas. Oke, ini baru kabar ya. Kalau baru kabar berarti belum ada bukti. Jadi ini pilihan A ini kurang tepat, berarti sudah ada bukti. Sementara di pernyataan di soal ini masih beredar kabar gitu ya, beredar kabar, jadi belum tentu terbukti benar, masih ada kabarnya aja. Ini kurang tepat teman-teman. Kemudian yang B, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku ya. Kurang tepat juga, karena kenapa? Ini masih kabar ya. Lagi-lagi saya tekankan di sini adalah ini kabar.
Jadi kurang tepat kita harus bertanggapan atau melakukan kalau misalkan pihak perusahaan harus memberhentikan atau memberikan sanksi langsung karena ini belum jelas kabar ini benar atau enggak. Yang C, kabar tersebut belum pasti. Nah, maka saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Ini lebih bijak ya, lebih bijak dan lebih profesionalisme lah kita menghadapi situasi yang seperti ini daripada kita harus mengambil tindakan apa, mempengaruhi atasan kah, atau macam-macam. Kalau yang D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Ini juga oke, tapi yang paling tepat adalah yang kita lakukan kabarnya ini belum pasti. Jadi kita itu nggak perlu untuk berkomentar jauh lah gitu ya. Yang E, saya akan bertanya kepada rekan kerja lainnya apakah informasi benar adanya. Ini juga benar tapi kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah dalam kondisi seperti ini teman-teman adalah yang C. Jadi karena kabarnya belum pasti, kita nggak perlu komentar jauh kok, karena kecuali sudah ada terbukti, sudah ada buktinya berapa penggelapan dananya, untuk benarkah untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya seperti itu. Nah betul, jadi jawabannya adalah C. Yang maksimal poinnya itu adalah 5. Pembahasannya ini jadi sebagai seorang karyawan kita nggak perlu ikut campur untuk masalah orang lain. Jadi lebih baik apalagi untuk hal-hal yang belum tentu atau belum pasti kebenarannya teman-teman ya. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jadi kita akan lanjut lagi. Ada soal untuk TKP di aspek yang lainnya. Nanti aku akan bahas. Dan teman-teman silakan follow aku dan juga subscribe juga aku ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan juga belajar di materi profesionalisme untuk TKP persiapan CPNS tahun 2024. Nanti aku bakal bahas dan buat video lagi buat teman-teman. Semangat semuanya yang lagi belajar. Nanti aku bakal share lagi video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Dan juga komen. Dan juga kalau misalkan ada jawaban atau yang mau ditanyakan, silahkan chat atau di komentar di kolom komentar aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.